Yang selanjutnya ada analisis kompetensi inti dan kompetensi dasar. Di sini kompetensi inti ada 4, mencakup yang pertama menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli dalam arti toleran, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dalam lingkungan sekolah dan alam, dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang satu-satu dulu, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Di sini terdapat berapa ini? 11 kompetensi dasar. Ini saya campur analisis kompetensi dasar semester genap dan ganjil, jadi semuanya menjadi satu. Jadi agak banyak ini. Dari daftar isi ataupun muatan-muatan materi terdapat 11 bab. Yang pertama, beriman kepada kitab-kitab Allah. Sebab 1 Al-Quran dan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala lainnya. Yang kedua, intisari Al-Quran. Pentingnya memiliki sifat syaja'ah, pentingnya memiliki sifat jujur, pengurusan jenazah. Terdapat 4 muatan. Kewajiban umat Islam terhadap jenazah, perawatan jenazah, takziah atau melayat, ziarah kubur. Yang keempat, saling menasihati dalam Islam. Mencakup pengertian khutbah, tabligh dakwah, pentingnya khutbah tabligh dakwah, serta ketentuan tokoh pada masa kejayaan Islam. Mencakup pentingnya taat kepada aturan, mencakup 4 subbab, yaitu pengertian, sifat-sifat, tugas, serta hikmahnya. Yang 8, menghormati dan patuh, serta membahas hormat dan patuh pada guru. Yang ke-9, prinsip dan praktik ekonomi Islam, mencakup pengertian muamalah, macam muamalah, syirkah, perbankan, asuransi, syariah. Selanjutnya, bab pembaruan Islam. Mencakup Islam masa modern, tokoh-tokoh pembaruan Islam pada masa modern, pengaruh gerakan pembaruan terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Bab yang ke-11, toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Mencakup pentingnya perilaku toleransi, menghindarkan diri dari perilaku tindak kekerasan. Jadi kalau di mata pelajaran PAI di SMA negeri, semuanya menjadi satu, baik akidah, terus muamalah, ada juga cerita-cerita, jadi semuanya jadi satu. Serta yang selanjutnya analisis. Dari semua materi yang disajikan dalam buku, semuanya itu sesuai dengan KI, KD, dan indikator. Serta alur-alur pembahasannya terdiri dari yang awal-awal itu ada kegiatan mengamati, terus merumuskan pertanyaan, mengumpulkan informasi. Jadi dalam buku ini istilahnya ada pendahuluan sebelum masuk ke materi. Bisa juga ini di dalamnya ada bagian membuka relung hati, mengkritisi sekitar, dan memperkaya hasanah. Ya, ini tadi sebagai pendahuluan materi. Kemudian masuk ke pembahasan materi dari ini kognitif, proses pengumpulan informasi, dan diakhiri siswa untuk mengerjakan soal evaluasi dan mempraktekkan mengenai apa yang sudah dibahas.
Selanjutnya, jadi di setiap bab dalam buku ini terdapat peta konsep. Peta konsep itu yang membantu guru dan siswa dalam mencapai tujuan atau target pembelajaran, sehingga siswa-siswa tahu apa saja subbab-subbab yang akan diajarkan. Selain itu, buku juga dilengkapi, ada gambar pembahasan, ada juga kolom-kolom aktivitas siswa sesuai dengan materi pada masing-masing bab. Serta di dalamnya terdapat rangkuman juga dan pendalaman karakter. Selanjutnya membahas tentang evaluasi. Jadi kalau di buku PAI kelas 11 butir evaluasinya ada pilihan ganda, uraian, serta lembar refleksi. Jadi kalau evaluasinya, selanjutnya kelebihan dan kekurangan menurut kami dari buku PAI kelas 11. Yang pertama, kelebihannya terdapat peta konsep sehingga peserta didik kritis dan mengetahui sedikit kesalahan. Yang ketiga, setiap materi didukung oleh ayat dan hadis sehingga mendukung materi yang tercantum dalam buku ajar. Buku pegangan peserta didik. Yang kedua, tidak terdapat glosarium yang dapat memudahkan siswa dalam memahami istilah-istilah asing yang terdapat dalam buku ajar. Yang ketiga, pada penilaian kebanyakan hanya mencantumkan penilaian pengetahuan atau aspek kognitif, sedangkan penilaian keterampilan ataupun sikap sedikit. Yang keempat, tidak terdapat tujuan pembelajaran target yang hendak dicapai pada setiap babnya. Itu tadi analisis buku ajar oleh kelompok kami. Terima kasih. Silakan ada masukan dari teman-teman. Ini salah satu pola ya, mau menyusun buku ajar, sehingga kita diharapkan tadi sudah ada satu gambaran bagaimana pola buku ajar yang ada, kemudian coba dianalisis itu ya. Nah, dengan analisis ini diharapkan nanti kita menjadi lebih baik. Harapannya ke sana. Mungkin ada masukan dari yang lain, silakan. Sarifah ganti coba. Iya, Pak. Nah, kamu persiapan sebelum persiapan share ya. Tapi silakan kalau ada yang mau ngasih masukan. Silakan. Pak. Ya, silakan Mbak Tiara. Ini mau bertanya ya Pak. Untuk formatnya itu kan berarti nggak harus sama seperti yang Bapak kirim ke grup itu ya Pak. Itu tadi kan formatnya beda Pak sama yang Bapak kirim lewat grup. Agak beda ya. Ini polanya seperti yang kemarin ya. Yang saya kirim lewat grup gimana ya polanya, saya lupa ya. Itu ada abstraksi, pendahuluan, kemudian
Tapi identitas buku tadi juga ada, Pak, gitu. Tapi ada pendahuluannya gitu. Oh, ini kan dia mau rencana menyusun buku ajar. Oh, gitu. Bukan yang mau melakukan telaah buku ajar, sehingga memang agak berbeda polanya. Oh, gitu. Nggih, Makasih ya Mbak Tiara ya. Sekarang nggih, yang telaah buku ajar Mbak Sarifah ya sudah disiapkan ya Mbak Sarifah ya. Halo Mbak Sarifah. Nah, silakan prepare silakan Mbak Sarifah. Ini yang model telaah Iya, buku Pak, sebentar, ajar. Pak. Silakan ya nanti ya disiapkan. Jadi diingat ada dua pola ya, ada pola menyusun buku ajar, ada pola telaah buku ajar. Kalau telaah buku ajar, polanya itu apa namanya jurnal ya, yang ditelaah jurnal nanti. Monggo, monggo Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kreatif. Syorin Mardatillah, Erni Kurniati. Identitas jurnal, judul pengembangan buku ajar Mapelvi Teguh Laili dan Amrini Sofyani. Jurnal telaah jurnal, tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui keefektifan bahan ajar mata pelajaran fikih berbasis komunikatif pada peserta didik kelas 7 MTS Negeri 10 Mojo Agung Jombang. Objek penelitian yaitu buku ajar PAI MTS Negeri kelas 7. Maaf. Iya, Pak. Nah, karena sudah tua matanya sendiri. Sakit digedek gimana? Susah ya. Oh, pakai HP ya kamu ya? Oke, Pak. Ya sudahlah. Deskripsikan aja enggak apa-apa ya terus. Pak. Metode penelitian, yaitu penelitian tersebut menggunakan metode penelitian jenis kuantitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan word and goal, teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Hasil penelitian yaitu pembelajaran pada mata pelajaran fikih untuk peserta didik kelas 7 di MTS Negeri sebelumnya hanya menggunakan model pembelajaran konvensional yang merupakan model yang paling sederhana yang sebagian besar digunakan oleh guru dan kiai dalam berdakwah. Dalam penyampaian pembelajaran konvensional lebih banyak dilakukan dengan ceramah dan tanya jawab yang tidak memberi kesempatan terhadap peserta didik yang berkemampuan tinggi untuk mengembangkan secara cepat pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Pengembangan bahan ajar dengan perolehan persentase 87%. Yang kedua yaitu ahli materi yang mengajar mata pelajaran fikih yang peneliti pilih sebagai ahli materi guru kelas dengan peroleh persentase 92% dan uji coba perorangan terhadap 5 responden dengan tingkat pencapaian 94%. Kemudian setelah melakukan beberapa revisi, produk siap untuk uji coba lapangan.
Yang ketiga, ada efektifan bahan ajar mata pelajaran fikih berbasis komunikatif pada peserta di kelas 7 MTS Negeri 10 Mojo Agung Jombang. Dengan pembelajaran komunikatif berperan dalam mengaktifkan peserta didik, memberi semangat, menyenangkan bagi peserta didik. Kelebihan jurnal ini, yaitu bab pada jurnal sudah mencakup semua, seperti terdapat abstrak, pendahuluan, metode, hasil, dan pembahasan, kesimpulan, dan daftar pusaka. Kekurangannya, yaitu pada jurnal tersebut di bagian abstrak langsung membahas tentang kesimpulan. Sedangkan abstrak yaitu menunjukkan gambaran tentang jurnal itu sendiri seperti pendahuluan, tujuan, metode, dan kesimpulan. Dalam pendahuluan jurnal tersebut tidak dipaparkan tujuan penelitian secara rinci dan tidak adanya rumusan masalah. Kemudian penulisan jurnal pada hasil penelitian kurang runtut dan rinci. Mungkin itu hasil presentasi dari kami. Ya, sampun, Pak. Sudah ya. Judulnya apa Mbak tadi Mbak di anu ke atas? Saya mungkin belum masuk ke Pengembangan bahan ajar mapel fikih berbasis komunikatif. bahan ajar ya. Nggih. Apa? Itu anu ya. Dari jurnal bukan punyanya anu ya, OMS ya. Kan, Pak. Udah enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya. Ada yang ngasih ya ini polanya ya kurang lebih kayak gini lah. Polanya kayak gini. Yang kelas A sudah ada yang join tuh ini. Bagaimana komentarnya? Bisa di-download toh itu yang kelas A kan belum ada yang ngerjakan tugas itu loh. Makanya saya gabung ke kelas D agar punya gambaran. Oh, buatnya kayak gini gitu. Harapan saya kemarin begitu. Ya polanya kayak gitulah ya. Kurang lebih begitu. Mbak Yunita silakan. Baik Pak, sebenarnya saya sebenarnya kelompok saya dan kami memang formatnya mungkin kurang rapi gitu Pak, nggak serapi Mbaknya tadi seperti itu, Mbak Syarifah tadi begitu. Kamu kelas A, Iya Pak. tapi kok belum di-share di grup? Oh itu dikumpulkan di grup nggih Pak nggih? Oh, iyalah, biar saya tahu. Nanti di-share ya di grup ya kalau udah. Jadi ya Mbak Yunita ya. Oh nggih Pak, mengke niki formatnya diganti seperti formatnya Mbak Syarifah tadi atau format Iya saya? coba, kamu kalau bisa share, di-share coba Mbak, biar kita punya gambaran yang kelas lain. Mbak Tapi, Yunita. oh nggih Pak, tapi formatnya Enggak masih apa-apa, berantakan ya Pak? enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Yang penting sudah ada dulu, uang kan belum dinilai. Untuk proses belajar bersama aja. Ini harus melaksanakan apa diamanati majlis. Kan masih muda-muda. Kapan kan masih lama-lama loh. Kan terlalu lama. Nah, itu loh. Mbak Yunita bisa ya share ya? Artinya ya ini yang mau gitu. Sebentar Pak, Ya, saya tunggu santai aja. Sambil ada yang mungkin ngasih masukan tadi yang sudah presentasi mungkin. Sambil menunggu Mbak Yunita ya untuk mempresentasikan apa yang sudah dikerjakan ya. Kita agak mirip ini ya, project gitu ya, basis project.
Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah, sudah. Oh, baik, ini ada kurang 6 jurnal, Pak, di sini. Tentang tema kita tentang pengembangan buku ajar seperti itu. Untuk jurnal yang pertama tentang pengembangan buku ajar akidah dan akhlak untuk meningkatkan pemahaman siswa madrasah. Di bawahnya terdapat jurnal JPII volume 3 nomor 2 diterbitkan April 2019. Penulis Zainuddin, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Tujuan jurnal ini adalah produk yang akan dikembangkan dalam penelitian adalah pengembangan buku ajar akidah akhlak kelas 5 MI di Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah Syafi'iyah. Buku tersebut diharapkan mampu meningkatkan pemahaman siswa mengenai materi akidah, akhlak, dan meningkatkan hasil belajar siswa. Subjek merupakan kelas 5 di Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah Syafi'iyah Brahimi Sukorjo Putra Situbondo. Objek buku ajar akidah akhlak kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah Syafi'iyah Ibrahimi Purworejo Putra Situbondo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian pengembangan atau research and development. Penelitian dan pengembangan merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengembangkan atau memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam pendidikan dan pembelajaran. Hasil penelitian 1. Hasil kegiatan ini dalam bentuk buku teks akidah akhlak untuk siswa kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah. Juga hasil belajar rata-rata dalam tes akhir setelah menggunakan buku teks meningkat menjadi 77,25% dibandingkan dengan 67% dari hasil belajar rata-rata dalam tes akhir sebelum menggunakan buku teks tersebut. Yang mana hasil penelitian ini mengacu pada T-test dan hasil uji signifikan adalah 0,001 setelah dibandingkan dengan tingkat kesalahan yang diterima adalah 0,05. Buku teks yang dikembangkan telah efektif, yang mana menandakan buku teks yang dikembangkan telah efektif. Di sini ada catatan, penulis menggunakan referensi jurnal yang cukup banyak dan mendetail. Penulis juga mencantumkan alat ukur serta rincian data pengukuran dalam sub-sub jurnal. Kurang lebih jurnal yang di bawahnya sama dengan jurnal yang di atas tentang pengembangan buku ajar. Seperti itu, Pak. Maaf, Pak, belum terdengar suaranya. Sorry. Ternyata yang kelas A sudah buat juga ya, cuma tidak di-share di grup, jadi saya nggak tahu. Dari 3 presentasi tadi, berarti kan ini ya pemahaman saya ini ya, kesimpulan saya itu sudah paham kamu tentang itu. Nah, besok kita coba mendengar presentasi yang lain, besok per kelas ya. Per kelas itu. Yang kelas A ya disiapkan ya. Ditambahi lagi yang lebih bagus lagi gitu, biar lebih mantap. Artinya dari sini kajian-kajian tentang buku ajar sebetulnya sangat banyak itu ternyata itu ya. Tetapi harus diakui riset-riset di program studi pendidikan agama Islam UMS khususnya itu relatif sedikit lah ya yang melakukan kajian tentang buku ajar. Nah, maka saya mendorong lah untuk ke sana ya, nanti bisa saya bimbing. Oke itu ya untuk sore ini ya. Sudah ngantuk belum ini? Atau mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan sebelum saya tutup ini? Saya ingin bertanya, Pak. Ya silakan Mbak Yunita, silakan. Pak, dalam telaah ini kita boleh kan ya Pak, temanya pengembangan buku ajar. Nggak harus telaah dalam perspektif A atau perspektif B seperti itu.
Jadi ini Pak, saya ingin mengambil tema tentang bentar Pak. Tentang pengembangan buku ajar seperti itu. Itu kira-kira boleh nggak Pak? Apa harus pandangan buku ajar ditinjau dari perspektif misalnya psikologis atau apa kemarin ya Pak ya yang sudah Bapak bicarakan itu. Kira-kira dalam pengembangan seperti itu boleh tidak Pak? Sebetulnya bisa sih ya. Jadi misalnya kamu mengkaji buku ajar apa, tidak dengan perspektif teoritik ya, tetapi dengan menggunakan ini kriteria atau checklist atau konsepsi buku ajar yang baik gitu. Jadi nanti indikator atau perspektif untuk menilai buku ajar itu baik dan tidak itu dari kriteria buku ajar yang baik tadi. Itu jadi tool of analysisnya itu berarti dilihat dari buku ajar itu, bukan dari teori-teori psikologis. Itu juga bisa Mbak Yunita itu. Itu ya, makanya coba dibuat saja. Kalau saya buat contoh-contoh kadang-kadang kan ya keterbatasan perspektif saya juga itu. Jadi dicoba aja Mbak Yunita ya. Dicoba ya Mbak ya. Kayaknya Oke, Pak, baik. Oke. Terima kasih. Nggih. Ada yang lain lagi silakan. Kalau enggak ada baik ya, terima kasih ya. Ini yang join tadi sempat 97 tapi ini sudah 92 ya, berarti ya hampir 90% lebih lah ya bisa bergabung. Baik, kita tutup dan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya di tengah Alhamdulillahirobbilalamin. di tengah kelelahan kamu ya sudah bekerja seharian ya masih meluangkan waktu untuk belajar ya. Terima kasih Pak. Ya, assalamualaikum. Terima kasih Pak Ali. Waalaikumsalam. Semangat banget Mbak Hamida ini. Bangun tidur kayak Terima sini. kasih Pak. Bangun tidur Pak, mulai semangat Pak. Ya.